Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil riset operasi dan optimasi. Jadi yang akan menjelaskan presentasi kali ini yaitu Saudara Atia Mahardika. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, di slide pertama ini terdapat metode simplex. Metode simplex adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan dimulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Dan berikutnya terdapat persyaratan pada metode simplex. Untuk persyaratan memecahkan masalah pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua kendala pertidakpersamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Dan yang kedua, sisi kanan atau the right side dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Yang ketiga, nilai kanan atau NK RHS mempunyai fungsi tujuan harus dari 0. Yang keempat, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Selanjutnya terdapat persyaratan 1 untuk tanda lebih kecil dari atau sama dengan. Untuk setiap kendala yang mempunyai tanda lebih kecil daripada atau sama dengan harus ditambahkan dengan variabel slack non-negatif di sisi kiri kendala. Dan variabel ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan kedua sisi persamaan. Contohnya sebagai berikut. Misalkan 3 persamaan berikut di mana kendala-kendalanya adalah 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24, 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 76, x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 27, yang dimana x1 itu sama dengan jumlah dari komputer yang dihasilkan, dan x2 adalah jumlah dari radio yang dihasilkan. Dan dari asumsi bahwa dari ketiga kendala yang menunjukkan keterbatasan jam tenaga kerja yang tersedia di 3 departemen, koefisien pada variabel-variabel tersebut menunjukkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produk. Dan dari sisi kanan, kendala sama dengan jumlah jam tenaga kerja yang tersedia di setiap departemen. Berikutnya terdapat tabel simplex sebagai berikut. Dari keterangannya, yaitu kolom yang berwarna kuning merupakan sebuah kolom basic yang berisi variabel basis atau variabel dasar yang diambil dari variabel slack atau surplus atau artificial pada saat iterasi pertama. Dan variabel-variabel ini secara bertahap akan diganti oleh variabel bukan basis pada iterasi berikutnya. Lalu, kolom berwarna biru merupakan kolom main body atau bidang yang berisi koefisien sumber daya atau teknologi dan kendala yang ada. Dan kolom berwarna hijau merupakan kolom identity atau bidang yang berisi koefisien dari variabel slack atau surplus atau artificial. Contohnya sebagai berikut, fungsi tujuan yang dimaksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Lalu fungsi kendalanya adalah 1, 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 2, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 3, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Dan untuk langkah penyelesaiannya ada sebagai berikut. Pertama, kita ubah fungsi tujuan dari fungsi kendala ke dalam bentuk standar atau implisit dari fungsi tujuan, yaitu Z dikurang 3x1 dikurang 5x2. Dan fungsi kendalanya adalah 2. Yang pertama, 2x1 ditambah S1 sama dengan 8. 2, 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. 3, 6x1 ditambah 5x2
ditambah S3 sama dengan 30. Lalu susunlah semua nilai ke dalam tabel simplex. Itu sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bisma. Yang ketiga, tentukan kolom kunci atau variabel keputusan yang masuk sebagai variabel basis atau entering variable. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z, fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Berikut tabelnya. Terangnya kolom berwarna kuning, kolom X2 dipilih sebagai kolom kunci. Next. Sini yang keempat, tentukan baris kunci untuk menentukan variabel yang akan keluar dari baris kunci atau leaving variable. Baris kunci adalah baris dengan nilai indeks positif terkecil dengan perhitungan indeks sebagai berikut. Indeks sama dengan nilai kanan atau NK dibagi nilai setiap baris pada kolom kunci. Berikut tabelnya. Next. Ini contohnya, fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Fungsi kendalanya yang 1 2x1 kurang dari 8, 2 3x2 kurang dari 15, 3 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Langkah penyelesaiannya, ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar atau implisit. Fungsi kendalanya 1 2x1 tambah S1 sama dengan 8, 2 3x2 tambah S2 sama dengan 15, 3 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Fungsi tujuannya Z dikurang 3x1 tambah 5x2 tambah MS3 sama dengan 0. Dikarenakan fungsi kendala ada yang beranda sama dengan, maka nilai setiap variabel dasar S3 kendala yang bertanda sama dengan harus sebesar 0, sehingga baris Z, baris fungsi tujuan harus dikurangi dengan M dan dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan kendala 3, sehingga nilai baris Z sebagai berikut. Baris Z baru 9 M 1 M 1 kurang 3 min 3 min 5 0 0 M 0 M kekurung 065 001 30 kurang jadi 1 min 6 M min 3 min 5 M 5 00 min 30 M. Kedua, susun semua nilai ke dalam tabel simplex dan lakukan iterasi sesuai langkah 2 penyelesaian metode simplex. Berikut tabelnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Muslim. Jadi literasi yang pertama di situ ada nilai VD, VID, terus Z, X1, X2, S1, S2, S3, NK, dan indeks. Jadi nilai dari Z-nya adalah 1, 0, min 5M, min 5, 3M plus 3 per 2, 0, 0, min 6M plus 2. Jadi keterangannya kolom berwarna kuning adalah kolom X2, dipilih sebagai kolom kunci. Nah, terus baris berwarna hijau atau baris S3 dipilih sebagai baris kunci.
Nah, di literasi kedua ada tabel, maksudnya itu ke yang kolom berwarna kuning atau kolom yang satu dipilih sebagai kolom kunci dan baris warna hijau dipilih sebagai baris kunci. Hasil dari literasi kedua. Jadi terdapat sebuah tabel yang mana keterangan nilai pada baris Z atau baris fungsi tujuan sudah tidak ada yang bernilai negatif. Maka solusi optimal sudah diperboleh. Terus yang berikut nilai solusi optimal dapat dilihat pada kolom NK yang berwarna merah. Nilai solusi optimal yaitu dari Zmax sama dengan 27 per setengah, X1 sama dengan 5/6, dan nilai X2-nya sama dengan 5. Jadi untuk menyelesaikan tabel tersebut, kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar atau implisit. Dan untuk fungsi kendala satu yang tanda sama dengan, maka ditambah variabel slack pada ruas kiri kendala E1 dan variabel artificial M pada fungsi tujuan MS1. Terus untuk fungsi kendala 2 yang bertanda lebih kecil sama dengan kurang dari, maka ditambahkan variabel slack pada ruas kiri kendala S2. Untuk fungsi kendala 3 yang bertanda lebih besar sama dengan, maka dikurangi variabel surplus atau S3 dan ditambah buatan slack lagi jadi S4 pada ruas kiri kendala, serta ditambah variabel artificial M pada fungsi MS4. Dari kendala yang ada, maka bentuk fungsi tujuan menjadi maksimisasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan, sehingga menjadi maksimalkan Z sama dengan 3X min 1 min makanya hasil dari Z maksimal itu sama dengan jadi nilai maksimal Z, maka nilai setiap variabel dasar S1 dan S4 harus 0, sehingga baris Z atau baris fungsi tujuan harus dikurangi dengan M4 dan dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan kendala 1 dan 3M. Jadi kesimpulan dari soal yang kami buat, yaitu metode simplex di dalamnya menentukan nilai optimum dari setiap literasi serta memberikan nilai yang benar-benar memenuhi kriteria optimal. Dan metode simplex secara konsisten dari tahap awal sampai pada tahap akhir, menawarkan langkah-langkah yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai menuju suatu titik penyelesaian dari berbagai jenis kasus yang diselesaikan, baik kasus maksimal maupun kasus minimasi. Metode simplex juga menunjukkan konsistensinya dalam menentukan penyelesaian dengan berhentinya literasi pada suatu titik tertentu diperboleh. Titik tersebut adalah titik yang memberikan nilai optimum kepada persoalan linear yang diselesaikan. Maka dari penelitian yang dilakukan, metode simplex adalah metode yang konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.